guys, welcome back to Via English channel. So please don't forget to click subscribe, share, like, and comment ya, agar channel ini semakin berkembang lebih baik lagi. And in this video we will learn more about to be. Nah, pasti kalian juga pernah denger kan tentang to be, tapi kalian masih bingung kan, apa sih to be itu? Nah, biar kalian gak bingung lagi nih, yuk simak dan tonton terus videonya sampai selesai ya, agar kalian lebih paham lagi. Nah, jadi guys, to be di sini berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan predikat, atau biasanya kita bisa menyebutnya sebagai kata bantu antara subjek dan juga predikat. Nah, untuk to be sendiri itu biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ada, sedang terjadi, atau menyatakan sebuah identitas, kualitas dari subjek, dan juga dapat digunakan untuk menunjukkan suatu lokasi. Nah, lalu apa saja sih Miss to be yang ada di dalam bahasa Inggris itu? Nah, untuk to be yang ada dalam bahasa Inggris itu terdapat 5 to be. Di antaranya yaitu ada is, are, was, sama were. Nah, meskipun terdapat 5 to be yang berbeda-beda, fungsinya tetap sama, yaitu sebagai penghubung antara subjek dan juga predikat. Namun, yang membedakan yaitu hanya terletak pada subjeknya saja. Yuk, mari kita ulas satu persatu penggunaan to be berdasarkan subjeknya. Untuk yang pertama yaitu penggunaan to be Jadi, to be di sini digunakan untuk subjek orang yang pertama, yang mana to be ini berpasangan hanya dengan subjek I, jadi tidak boleh dengan subjek yang lain. Jadi jika digabung dengan subjek I yaitu menjadi seperti I am. Nah, sedangkan jika to be is itu digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal, yang mana to be ini berpasangan dengan subjek she, he, dan it, dan jika digabung menjadi seperti she is, he is, dan juga it is. Nah, selanjutnya yaitu to be are. Nah, to be ini biasanya digunakan untuk subjek orang yang lebih dari satu, atau biasanya kita sebut sebagai jamak, dan juga orang kedua. Dan yang mana to be ini itu berpasangan dengan subjek you, they, dan we. Nah, apabila digabungkan dengan subjek ini, maka menjadi seperti you are, they are, dan juga we are. Nah, to be selanjutnya yaitu to be was sama were. Nah, to be ini itu sangat berbeda sekali dengan 3 to be sebelumnya, karena 3 to be sebelumnya seperti is, sama are, itu merupakan to be yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat yang bersifat present. Sedangkan to be was sama were di sini itu digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat yang memiliki bentuk lampau, atau yang biasanya kita sebut sebagai past tense, seperti yang sudah Miss jelaskan di video sebelumnya ya, mengenai past tense. Oke, sekarang kita ulas satu persatu mengenai was sama were. Untuk yang pertama yaitu was. Nah, to be was ini merupakan bentuk lampau gabungan dari to be sama is, sehingga to be was di sini memiliki subjek seperti I, he, she, dan juga it. Dan apabila digabung dengan to be ini, sehingga menjadi I was, he was, she was, dan juga it was. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu seperti she was beautiful, yang memiliki arti dia cantik. Selanjutnya, to be were. Nah, to be were di sini itu merupakan bentuk lampau dari to be are, sehingga to be were di sini berpasangan dengan subjek you, they, dan juga we. Dan jika digabung dengan subjek ini akan menjadi seperti you were, we were, and they were. Contoh kalimatnya yaitu you were not beautiful, yang memiliki arti kamu tidak cantik. Oke guys, that's all about to be based on the subject. Jadi itu semua penjelasan mengenai to be berdasarkan subjeknya. So, sekarang agar kalian lebih paham lagi, Miss akan menjelaskan tentang to be berdasarkan penggunaannya. Nah, penggunaan to be di sini itu bisa saja diikuti dengan noun, adjective, adverb, dan juga verb ing. Nah, sekarang kita ulas satu persatu dulu ya tentang penggunaan to be. Untuk penggunaan to be yang pertama yaitu ada to be plus noun.
Noun di sini merupakan kata benda yang menunjukkan sebuah benda, hal, binatang, ataupun profesi, dan juga lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu seperti I'm a doctor. Dan di sini ada subjek I'm di sini sebagai to be, kemudian diikuti dengan noun a doctor yang memiliki arti saya adalah seorang dokter. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu ada he is a soldier. He di sini sebagai subjek, kemudian is adalah to be-nya, a soldier adalah sebagai noun yang memiliki arti dia adalah seorang tentara. Untuk contoh yang terakhir yaitu ada it is a bag. It di sini sebagai subjek it itu sendiri, is kemudian sebagai to be, dan a bag adalah sebagai noun yang memiliki arti adalah ini adalah tas. Nah, jadi ini merupakan pengertian serta contoh dari to be yang diikuti oleh noun. Nah, selanjutnya ada to be yang diikuti oleh adjective. Jadi, adjective di sini itu merupakan kata yang menunjukkan sifat dari suatu objek atau subjek. Contoh kalimatnya yaitu you are beautiful. You di sini adalah sebagai subjek, are adalah to be-nya, dan beautiful adalah adjective atau kata sifat yang memiliki arti kamu cantik. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu ada the snake is dangerous. Nah, the snake ini termasuk subjek it, jadi menggunakan to be is. Kemudian dangerous di sini merupakan kata sifat yang memiliki arti berbahaya. Jadi, the snake is dangerous artinya yaitu ular itu berbahaya. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu ada he is handsome. He di sini sebagai subjek, kemudian is merupakan to be dari he, kemudian handsome itu merupakan adjektif atau kata sifat. Nah, arti dari kalimat ini adalah dia tampan. Jadi ini merupakan pengertian serta contoh dari to be yang diikuti oleh adjektif. Nah, selanjutnya ada to be yang diikuti oleh adverb. Lah, adverb di sini itu merupakan kata yang menerangkan tempat dan waktu kejadian yang terjadi. Untuk contoh kalimat yang pertama yaitu ada my father is in the office. Nah, my father ini merupakan subjek dari he sehingga menggunakan to be is. Kemudian in the office itu merupakan adverb yang menunjukkan tempat. Nah, arti dari kalimat yang pertama ini yaitu my father is in the office. Ayahku ada di kantor. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu ada they are in their room. Kemudian they di sini merupakan subjek they yang mengikuti atau yang menggunakan to be are. Kemudian in their room itu merupakan adverb yang menerangkan tempat juga. Jadi arti dari kalimat yang kedua yaitu mereka ada di kamar mereka atau di ruangan mereka. Nah, selanjutnya ada we are in the school. Nah, we di sini itu adalah subjek. Are kemudian to be-nya, in the school itu merupakan adverb yang menunjukkan tempat. Jadi arti dari kalimat ini yaitu we are in the school, kami ada di sekolah. Jadi itu merupakan pengertian serta contoh dari to be yang diikuti oleh adverb. Kemudian yang terakhir yaitu ada to be yang diikuti dengan verb ing. Nah, jadi to be plus verb ing ini itu merupakan salah satu rumus dari present continuous tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang masih berlangsung atau sedang dilakukan. Contoh kalimatnya yaitu we are studying math yang memiliki arti kami sedang belajar matematika. Nah, we di sini berperan sebagai subjek, kemudian are yaitu sebagai to be. Nah, studying itu berperan sebagai verb plus ing, kemudian math adalah objeknya. Untuk contoh yang kedua yaitu they are swimming yang memiliki arti mereka sedang berenang. They di sini sebagai subjek, are adalah to be-nya, dan swimming itu merupakan verb ing. Untuk contoh yang terakhir yaitu I am reading a book yang memiliki arti saya sedang membaca buku. Oke guys, jadi itu semua pengertian dari to be berdasarkan penggunaannya. Nah, oke guys, biar kalian lebih paham lagi, di sini Miss menyediakan beberapa exercise tentang penggunaan to be. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lebih baik lagi. Nah, oke guys, untuk exercise yang pertama ini perintahnya yaitu fill the blanks below using is sama are. Jadi di sini kita disuruh mengisi titik-titik yang kosong ini dengan to be, is atau are. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya.
Oke, langsung kita masuk ke nomor 1 ya. Untuk yang nomor 1 ini ada subjek I bla 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 a teacher. Karena perintahnya kita hanya disuruh menjawab dengan to be is atau are. Jadi jawaban yang sesuai untuk nomor 1 adalah am. Ya, jadi jawabannya I am a teacher. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu she bla 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 a girl. Karena she di sini merupakan subjek bentuk orang ketiga tunggal, jadi menggunakan to be is, berarti jawabannya yang is. Jadi jika dilengkapi menjadi she is a girl. Selanjutnya nomor 3 yaitu you bla 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 a student. Karena di sini you itu merupakan subjek orang kedua, jadi menggunakan to be yang are. Jadi jawabannya are. You are a student. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu they bla 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 fishermen. Karena they ini merupakan bentuk jamak, subjeknya jamak, jadi menggunakan to be yang are. Jadi jawabannya adalah are. They are fishermen. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 5, it bla 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 a cat. Karena it ini merupakan bentuk ketiga tunggal, jadi to be-nya yaitu is. It is a cat. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise yang kedua, yaitu dengan perintah fill the blanks below using was or were. Jadi di sini kita disuruh untuk mengisi titik-titik yang kosong di bawah ini dengan menggunakan to be, was atau were, karena kalimatnya merupakan bentuk kalimat yang lampau. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Ada she bla 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 in Surabaya last week. Nah, untuk yang nomor 1 kita lihat subjeknya yaitu subjek she, yang mana she itu berpasangan dengan to be was. Jadi jawabannya adalah was. She was in Surabaya last week. Untuk yang nomor 2 yaitu you bla 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 in Jakarta last month. Karena you ini merupakan pasangan dari to be were, jadi jawabannya were. You were in Jakarta last month. Selanjutnya yang nomor 3 ada I bla 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 in Jakarta last week. Nah, I ini termasuk subjek singular, jadi berpasangan dengan to be was. Jadi jawabannya was ya. I was in Jakarta last week. Selanjutnya yang nomor 4 ada my brother bla 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 in Jakarta last night. Karena my brother ini merupakan subjek dari he, jadi menggunakan to be was. My brother was in Jakarta last night. Selanjutnya yang terakhir ada they bla 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 smart. Nah, karena they ini merupakan pasangan dari to be lampau were, jadi they were smart. Oke guys, that's all about to be. Sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. And I want to say sorry if I have many mistakes in my explanation. See you on the next video. Bye!